Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kim Sono akan mempresentasikan salah satu materi pengantar akuntansi, yaitu inventory atau persediaan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ambar Wahyu Martasari, yang kedua Dwina Isa Saskia, ketiga Julia Azahra, keempat Nufi Rosawati, kelima Putri Silvani, dan keenam Sena Aprilia. Saya akan menjelaskan pengertian inventory atau persediaan. Menurut Dunia tahun 2005, halaman 137, mendefinisikan persediaan sebagai aktiva berwujud yang diperoleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan yang diperoleh untuk diproses dulu dan dijual. Fungsinya sendiri adalah, menurut Lender dan Heiser tahun 2005, terdapat 4 fungsi persediaan sebagai berikut. Yang pertama, mendekouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Yang kedua, mendekouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Untuk yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Untuk yang keempat, menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Tujuan pengelolaan persediaan yang pertama yaitu menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Jenis-jenis persediaan ada 3, yaitu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Contoh, kayu untuk membuat perabot, tepung dan telur untuk membuat roti. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Contoh, perabot yang belum dicat dan roti yang belum dilapiskan varian topping atau rasa. Yang ketiga yaitu adalah persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga bahan dalam proses. Contoh perabot yang sudah jadi dan roti yang sudah siap saji. Sistem pencatatan persediaan ada 2, yaitu sistem pencatatan persediaan perfektual dan sistem pencatatan persediaan periodik. Yang perfektual sistem yaitu setiap perubahan kuantiti nilai persediaan terus-menerus diikuti, artinya setiap terjadi penambahan atau pembelian akan menambah nilai persediaan, yang setiap pengurangan persediaan atau penjualan akan mengurangi nilai persediaan. Yang periodik sistem yaitu penentuan kuantiti dan nilai ketersediaan dicatat secara periodik, misal 1 bulan sekali atau 1 periode akuntansi. Contoh pada saat transaksi perolehan persediaan di debit rekening pembelian. Metode dalam mencatat persediaan. Yang pertama, metode identifikasi khusus atau Specific Identification Method, yaitu mengidentifikasikan tiap-tiap barang terjual dengan nilai persediaan dari barang terjual tersebut. Umumnya digunakan perusahaan yang transaksi relatif sedikit tapi dengan nilai transaksi yang cukup besar. Contohnya itu seperti perusahaan perhiasan dan dealer mobil. Yang kedua, metode rata-rata atau average cost method, yaitu nilai persediaan yang ada ditambah dengan nilai persediaan barang yang baru masuk. Kemudian nilai harga pokok per unit barang persediaan tersebut dihitung berdasarkan jumlah total kos persediaan dibagi dengan total jumlah persediaan yang ada. Yang ketiga, metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO, first in first out.
yaitu metode penilaian persediaan yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama dari gudang atau tempat penyimpanan, dan harga pokok barangnya mengikuti harga yang terakhir kali masuk. Yang keempat, metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, last in first out, yaitu metode penilaian persediaan yang masuk terakhir akan dikeluarkan pertama dari gudang atau tempat penyimpanan, dan harga pokok barangnya mengikuti harga yang masuk pada awal periode. Selanjutnya, menghitung nilai HPP dan laba rugi pada persediaan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Laba kotor atau yang sering disebut gross profit adalah jumlah penjualan bersih pasca mengalami pengurangan harga pokok penjualan atau HPP tersebut. Di sini ada contoh soal dengan rumus. Yang pertama, HPP sama dengan persediaan barang dikurang persediaan akhir. Yang kedua, persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian. Dan yang ketiga, laba kotor sama dengan total penjualan dikurang HPP. PT Sun House Stationery menjual berbagai macam peralatan tulis kantor. Salah satu di antara peralatan tulis kantor yang dijual adalah pulpen. Berikut adalah data yang berhubungan dengan pembelian pulpen selama tahun 2021. Pada tanggal 2 Januari 2021, persediaan awalnya 200 unit dengan harga 9.000. Pada tanggal 10 Maret 2021, pembeliannya 300 unit dengan harga 10.000. Pada tanggal 5 April 2021, penjualannya 200 unit dengan harga 15.000. Pada tanggal 5 Mei 2021, penjualannya 100 unit dengan harga 15.000. Kemudian pada tanggal 21 September 2021, pembelian 400 unit dengan harga 11.000. Pada tanggal 18 November 2021, pembelian 100 unit dengan harga 12.000. Pada tanggal 20 November 2021, penjualan 200 unit dengan harga 17.000. Dan pada 10 Desember 2021, penjualan 200 unit dengan harga 18.000. Yang diminta, 1. Hitunglah nilai persediaan akhir pulpen menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Yang kedua, hitunglah nilai persediaan akhir pulpen menggunakan sistem periodik dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Dan yang ketiga, hitunglah HPP dan laba kotor dari penjualan pulpen tersebut. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Di sini kita memakai sistem perpetual metode FIFO, yang artinya itu first in, first out ya. Di sini pada tanggal 2 Januari 2021, persediaan adalah 200 unit, harganya 9.000, jadi totalnya 1.800.000 ya, karena 200 dikali 9.000 rupiah. Lalu di tanggal 10 Maret 2021, ada pembelian sebesar 300 unit dengan harga 10.000, jadi total harganya 3 juta. Karena masih ada persediaan di awal 200 unit, maka kita masukin di kolom tanggal 10 Maret 2021 200 unit, harga 9.000, total harga 1.800.000, dan kita masukin juga yang 300 unit, harga 10.000, total harga 3 juta. Lalu di sini kita lihat tanggal 5 April 2021 terjadi penjualan 200 unit. Kita pakai harganya yang pertama ya, jadi pakai harga yang 9.000 karena first in first out, ingatnya itu ya. Jadi 200 dikali 9.000 sama dengan 1.800.000. Jadi sisa persediaannya adalah sekarang 300 unit, harganya 10.000, jadi total harga 3 juta. Lalu 5 Mei 2021 terjadi juga penjualan 100 unit. Nah, kita memakainya harga yang 10.000 karena sisanya kan yang unit 300, terakhir tuh unit 300 harga 10.000, total harga 3 juta ya. Jadi kita pakai harganya yang 10.000. Jadi unit 100 dimasukin harga 10.000, lalu ditotal jadi 1 juta. Maka persediaannya pada tanggal 5 Mei 2021 adalah
200 unit, harga 10.000, total harga 2 juta. Lalu di tanggal 21 September terjadi pembelian 400 unit, harga 11.000, total harga 4.400.000. Maka persediaannya pada tanggal 21 September 2021 kita masukin lagi persediaan akhir di tanggal 5 Mei tadi, 200 unit, harganya 10.000, totalnya jadi 2 juta. Lalu kita masukin juga yang 400 unit, harga 11.000, lalu jadi 4.400.000 ya. Di tanggal 18 November 2021 terjadi pembelian lagi sebesar 100 unit. Harganya 12.000, total harganya jadi 1.200.000. Maka persediaannya seperti tadi, sisanya kan 200 dan 400. Nah, 200 dan 400 dimasukin di tanggal 18 November 2021 dan 100-nya jangan lupa juga kita tambahin di tanggal 18 November 2021. Jadi persediaan sementara kita ada 200 unit di harga 10.000, 400 unit di harga 11.000, dan 100 unit di harga 12.000. Lalu di tanggal 20 November 2021 terjadi penjualan 200 unit. Nah, 200 unit ini kita pakai yang harga 10.000 karena tadi stok terakhir persediaan adalah 200 unit di harga 10.000 masih ada ya, karena first in first out, ingat lagi. Maka kita masukin 200.000, harga 10.000, dan total harga 2 juta. Maka sisanya dari persediaan di tanggal 20 November 2021 ialah sisa 400 unit di harga 11.000. Maka total harganya 4.400.000. Lalu ada 100 unit di harga 12.000, total harganya 1.200.000. Lalu di tanggal 10 Desember 2021 terjadi penjualan di unit 200 unit ya, dia pakai 200 unit. Maka di tanggal 10 Desember 2021 terjadi penjualan 200 unit. Kita pakai yang tadi stok persediaan terakhir ada di 400. Maka kita pakai 200, lalu kita masukin harganya 11.000 ya. Maka total harganya 2.200.000. Jadi di tanggal 10 Desember 2021 persediaannya ialah 200, sisa 200 unit di harga 11.000, maka totalnya 2.200.000. Lalu sisa 100 unit di harga 12.000, maka totalnya 1.200.000. Dan total pembelian dari tanggal 2 Januari sampai 10 Desember 2021 ialah Rp8.600.000, lalu total penjualannya 7 juta, dan total persediaannya 3.400.000. Notes-nya, unit yang dijual adalah stok awal menggunakan harga pembeli sebelumnya. Pokoknya kalau FIFO itu first in first out, ingat ya. Selanjutnya ada sistem pertual di metode LIFO. Di sini pada tanggal 2 Januari 2021 terjadi persediaan 200 unit di harga 9.000, maka total harganya 1.800.000. Lalu di tanggal 10 Maret 2021 terjadi pembelian sebesar 300 unit di harga 10.000, maka totalnya 3 juta rupiah. Maka persediaan di tanggal 10 Maret 2021 tadi kan tanggal 2 Januarinya belum keluar, maka ditaruh di tanggal 10 Maret 2021 lagi. Jadi 200 unit, harga 9.000, total harga 1.800.000. Lalu di bawahnya kita masukin yang 300 unit di harga 10.000, total harga 3 juta. Di tanggal 5 April 2021 terjadi penjualan sebesar 200. Karena ini LIFO, last in first out, maka yang kita keluarin yang terakhir masuk. Jadi yang terakhir masuk itu kan di unit 300 di harga 10.000 ya. Maka kita pakainya yang harga 10.000. Jadi 200 unit dikali 10.000, maka totalnya 2 juta.
Jadi, persediaannya sisa yang 200 unit di harga 9.000 dan 100 unit di harga 10.000. Lalu di tanggal 5 Mei 2021 terjadi penjualan lagi di unit 100 unit. Maka harganya kita ambil lagi yang last. Pokoknya yang terakhir kita pakai harganya, yaitu di 10.000. Maka 100 dikali 10.000, maka harganya jadi 1 juta. Jadi sisa persediaan di tanggal 5 Mei, sisa 200 di harga 9.000, maka total harganya 1.800.000. Lalu di tanggal 21 September 2021 terjadi pembelian lagi 14.000 di harga 11.000. Maka totalnya 4.400.000. Maka di tanggal 21 September 2021 persediaannya adalah 200. Tadi lastnya kan 200 di harga 9.000, lalu kita masukin lagi 400 di harga 11.000. Maka totalnya adalah 4.400.000. Lalu pada tanggal 18 November 2021 beli lagi pembelian sebesar 100 unit di harga 12.000. Maka totalnya 1.200.000. Maka persediaan di tanggal 18 November 2021 kita masukin yang tadi 200 unit di harga 9.000, totalnya 1.800.000, 400 unit di harga 11.000, total harganya 4.400.000 rupiah. Lalu kita masukin yang 100 unit di harga 12.000 di 1.200.000 rupiah. Lalu di tanggal 20 November 2021 terjadi penjualan sebesar 100 unit. Seharusnya kita pakai yang 12.000 dulu ya. Maka totalnya 1.200.000. Lalu keluar lagi 100 unit, maka kita pakai yang 11.000. Baru totalnya 1.100.000. Maka sisa persediaan di tanggal 20 November 2021 adalah 200 unit di harga 9.000, maka totalnya 1.800.000. Lalu 300 unit di harga 11.000, maka totalnya 3.300.000. Kenapa 300 unit? Karena tadi yang 400 unit di harga 11.000-nya kan sudah dipakai 100 ya. Jadi sisa 300 unit di harga 11.000 rupiah. Lalu di tanggal 10 Desember 2021 terjadi penjualan lagi sebesar 200 unit. Harganya kita pakai yang terakhir karena LIFO, last in first out. Jadi kita pakai yang 11.000. Maka 200 unit dikali 11.000, maka hasilnya 2.200.000. Maka persediaan di tanggal 10 Desember 2021 tersisa 200 unit di harga 9.000, total harga 1.800.000, dan 100 unit di harga 11.000, total harga 1.100.000. Jadi total dari tanggal 2 Januari 2021 sampai 10 Desember 2021 total pembeliannya adalah 8.600.000 rupiah, total penjualannya 7.500.000 rupiah, dan total persediaannya 2.900.000 rupiah. Pokoknya notesnya ya, unit LIFO itu unit yang dijual adalah stok akhir menggunakan harga pembelian terakhir, last in first out. Lalu yang terakhir ada sistem perpetual metode average atau rata-rata. Diketahui di tanggal 2 Januari 2021 tersedia 200 unit di harga 9.000, jadi total harganya 1.800.000. Di tanggal 10 Maret 2021 terjadi pembelian sebesar 300 unit di harga 10.000, jadi total harganya 300.000 rupiah. Maka persediaannya adalah unitnya kita tambah dari 200 unit di tanggal 2 Januari tadi, kita tambah dengan 300 unit di tanggal 10 Maret 2021. Jadi persediaan akhirnya ada di 500 unit, dan kita tentuin dulu nih total harganya. Jadi total harga itu kan yang di tanggal 2 Januari 2021 1.800.000, di 10 Maret 2021 3 juta, maka totalnya 1.800.000 rupiah ditambah 3.000.000 rupiah, hasilnya 4.800.000 rupiah. Nah, kita mencari harganya itu 4.800.000 rupiah dibagi 500 unit, maka akan
keluar hasilnya 9.600. Begitu cara mencari harga rata-rata di metode ini. Lalu di tanggal 5 April 2021 terjadi penjualan unit 200 unit. Maka kita pakai harga yang 9.600 tadi ya, harga rata-ratanya. Maka totalnya 1.920.000. Jadi persediaan di tanggal 5 April 2021 sisa 300 unit di harga 9.600. Lalu total harganya kita kurangin kan, 4.800.000 dikurang 1.920.000. Maka hasilnya 2.880.000 rupiah. Lalu di tanggal 5 Mei 2021 terjadi penjualan 100 unit di harga yang tadi ya, terakhir 9.600. Maka 100 dikali 9.600 sama dengan 960.000 rupiah. Maka sisa persediaan di tanggal 5 Mei 2021 adalah 300 unit di tanggal 5 April tadi dikurangi 5 Mei, 100 unit di 5 Mei, maka hasilnya 200. Total harganya adalah 2.880.000 di tanggal 5 April 2021 dikurangi di 960.000 di tanggal 5 Mei 2021, maka hasilnya 1.920.000. Nah, harganya kita ketemu 9.600 lagi karena 1.920.000 rupiah dibagi 200 hasilnya 9.600. Lalu di tanggal 21 September 2021 terjadi pembelian sebesar 400 unit di harga 11.000. Total harganya maka 4.400.000. Maka persediaan di tanggal 21 September 2021 adalah 400 unit ditambah 200 unit di tanggal 5 Mei tadi. Jadi totalnya 600 unit. Lalu total harganya 1.920.000 di tanggal 5 Mei 2021 kita tambahin ke 4.400.000 rupiah di tanggal 21 Mei. Itu ya yang terakhir, maka hasilnya 6.320.000 rupiah. Lalu kita mencari harganya 6.302.000 rupiah dibagi 600, maka ketemu 10.530. Lalu di tanggal 18 November 2021 terjadi pembelian lagi 100 unit di harga 12.000, maka totalnya 1.200. Begitu lagi ya persediaannya, maka persediaannya 600 unit terakhir ditambah 100 unit yang baru beli, maka totalnya 700. Lalu total harganya kita tambahin lagi 6.320.000 rupiah di persediaan akhir tadi ditambah 1.200.000 rupiah, maka hasilnya 7.520.000 rupiah. Maka ketemunya harganya 7.520.000 rupiah dibagi 700, maka ketemunya 10.740. Tanggal 20 November 2021 terjadi penjualan 200 unit di harga 10.740 ya, di harga akhir tadi kita pakai. Maka total harganya adalah 2.148.000. Maka persediaan akhir di tanggal 20 November 2021 adalah 500 unit, karena 700 unit dikurang 200 unit, 500 unit dan total harganya adalah 5.372.000. Maka harganya ketemu 10.740 rupiah. Lalu di tanggal 10 Desember 2021 terjadi penjualan lagi 200 unit di harga 10.740, maka totalnya sama 2.148.000. Maka persediaan akhirnya adalah 500 dikurang 200 sama dengan 300. Lalu total harganya 5.372.000 dikurang 2.148.000, ketemunya 3.224.000. Maka harganya adalah 3.224.000 dibagi 300 adalah 10.740. Maka total dari tanggal 2 Januari 2021 sampai 10 Desember 2021 adalah total pembeliannya adalah 8.600.000, lalu total penjualannya 7.176.000 dan total persediaannya adalah 3.224.000. Pokok notesnya ya,
Di metode average atau rata-rata ini adalah harga unit penjualan mengikuti harga akhir persediaan. Itu pasti ya, karena hasilnya rata-ratanya. Atau harga unit persediaan sama dengan total harga persediaan ditambah total harga pembelian dibagi sisa unit persediaan. Yang sudah saya terangi tadi ya. Jadi itu adalah jawaban di nomor 1. Di sistem perpetual metode FIFO, sistem perpetual metode LIFO, dan sistem perpetual di metode average. Lalu kita lanjutkan di nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya diketahui sistem periodik ya. Di tanggal 2 Januari 2021, kuantitas persediaan awalnya 200 unit di harga 9.000, maka totalnya Rp1.800.000. Di tanggal 10 Maret 2021, terjadi pembelian 300 unit di harga Rp10.000, maka totalnya Rp3.000.000. Lalu di tanggal 21 September 2021, terjadi pembelian 400 unit di harga Rp11.000, maka totalnya Rp4.400.000. Lalu di tanggal 18 November 2021, terjadi pembelian 100 unit di harga Rp12.000, maka totalnya Rp1.200.000. Maka total persediaan yang siap dijual adalah 200 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 100, maka hasilnya 1.000, dan totalnya Rp1.800.000 ditambah 3 juta ditambah 4.400.000 ditambah 1.200.000, maka hasilnya 10.400.000. Lalu di tanggal 5 April 2021 terjadi penjualan sebesar 200 unit di harga 15.000. Jadi totalnya 3 juta. Di 5 Mei 2021 terjadi penjualan 100 unit di harga 15.000, maka hasilnya 1.500.000. Lalu di tanggal 20 November 2021 terjadi penjualan di unit 200 di harga 17.000, maka Rp3.400.000. Lalu di tanggal 10 Desember 2021 terjadi penjualan di 200 unit di harga Rp18.000, maka totalnya Rp3.600.000. Total unit yang dijual adalah 200 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 200, maka hasilnya 700. Lalu totalnya ada di 3 juta ditambah 1.500.000 ditambah 3.400.000 ditambah 3.600.000, maka hasilnya Rp11.500.000. Unit persediaan akhir adalah persediaan yang siap dijual dikurang unit yang terjual, maka 1.000 unit dikurang 700 unit sama dengan 300 unit. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Metode FIFO atau persediaan akhir. Unitnya itu 100, 200, dan 300, harganya itu 12.000, 11.000. Totalnya itu 100 dikali 12.000, 1.200.000, 200 dikali 11.000, 2.200.000. Sedangkan hasil dari 300 itu hasil dari total 100 dan 200, 1.200.000 tambah 2.200.000. Jadi hasilnya itu 3.400.000. Metode LIFO. Unitnya itu 200, 100, 300, harganya itu 9.000, terus itu 10.000. Totalnya 9.000 dikali 200 sama dengan 1.800.000, sedangkan 100 dikali 10.000 totalnya 1 juta. Jadi 1.800.000 ditambah 1 juta itu 2.800.000. Average, metode average atau persediaan akhir. Unitnya itu diketahui sebesar 200, 100, 300 masih sama, sedangkan harganya itu 10.500 sama 10.500 totalnya. 200 dikali 10.500 itu 2.100.000. 100 dikali 10.500 hasilnya itu 1.050.000. Jadi hasil akhir 300-nya itu dari penjumlahan 2.100.000 ditambah 1.050.000 jadi 3.150.000. Harga pokok penjualan HPP dan laba kotor itu terbagi dua ya, dari sistem periodik sama sistem perpetual. Keterangannya yang sistem periodik, keterangannya itu ada persediaan awal, pembelian, barang persediaan untuk dijual, persediaan akhir, sama harga pokok penjualan atau HPP.
jumlah Vivo di persediaan awal itu 1.800.000 yang tadi kita udah hitung. Terus pembeliannya itu 8.600.000, barang tersedia untuk dijual itu 10.400.000, nah persediaan akhirnya itu 3.400.000, dan harga pokok penjualan atau HPP-nya itu 7 juta. Sedangkan kalau menurut metode LIFO-nya itu persediaan awalnya itu 1.800.000, pembelian 8.600.000, barang tersedia untuk dijual 10.400.000, persediaan akhirnya itu 2.800.000. Harga pokok penjualan atau HPP-nya itu 7.600.000. Rata-rata dari persediaan awal dari periode VP 1.800.000, LIFO-nya 1.800.000, rata-ratanya itu 1.800.000. Pembelian dari harga Vivo-nya itu 8.600.000, harga LIFO-nya 8.600.000, rata-ratanya 8.600.000. Barang tersedia untuk dijual 10.400.000, LIFO-nya 10.400.000, rata-ratanya 10.400.000. Persediaan akhirnya dari metode Vivo-nya itu 3.400.000, LIFO-nya itu 2.800.000, sedangkan rata-ratanya 3.150.000. Harga pokok penjualan atau HPP dari metode Vivo-nya itu 7 juta, dari LIFO-nya 7.600.000, dan rata-ratanya 7.250.000. Sistem perpetual atau keterangannya itu sama kayak periodik, ya, ada persediaan awal, pembelian, barang tersedia untuk dijual, persediaan akhir, harga pokok penjualan atau HPP. Total Vivo-nya itu di persediaan awal 1.800.000, di LIFO-nya 1.800.000, rata-ratanya 1.800.000. Di pembelian Vivo-nya 8.600.000, LIFO-nya 8.600.000, rata-ratanya 8.600.000. Barang tersedia untuk dijual Vivo-nya 10.400.000, LIFO-nya 10.400.000, rata-ratanya 10.400.000. Persediaan akhir Vivo-nya itu 3.400.000, LIFO-nya itu 2.900.000, dan rata-ratanya itu 3.222.000 rupiah. Harga pokok penjualan atau HPP dari metode Vivo-nya itu 7 juta, harga LIFO-nya itu 7.500.000, dan rata-ratanya itu 7.178.000. Laba kotor juga ada 2 periode, ya. Itu sistem periodik sama sistem perpetual. Keterangannya itu penjualan, HPP, dan laba kotor. Dari penjualan, metode Vivo-nya itu 11.500.000, sedangkan LIFO-nya 11.500.000, dan rata-ratanya itu 11.500.000. Dari HPP metode Vivo-nya itu 7 juta, LIFO-nya 7.600.000, sedangkan rata-ratanya itu 7.250.000. Laba kotornya itu metode Vivo-nya itu 4.500.000, LIFO-nya 3.900.000, dan rata-ratanya 4.250.000. Sistem perpetual, keterangan penjual, HPP, laba kotor. Vivo-nya itu di penjualan 11.500.000, LIFO 11.500.000, rata-ratanya 11.500.000. HPP di metode Vivo-nya itu 7 juta, LIFO-nya 7.500.000, rata-ratanya 7.178.000. Laba kotor, metode Vivo-nya itu 4.500.000, LIFO-nya 4 juta, sedangkan rata-ratanya itu 4.322.000 rupiah. Baik, terima kasih telah melihat presentasi kami atau menonton presentasi kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.